Sobat Smart, kembali lagi di channel YouTube Humas Polwan. Kali ini bersama saya Bribtu Gusti Ayu. Dan kali ini kita akan ngobrol, berbincang bersama seorang polwan yang multi talent, kemudian berprestasi. Langsung saja kita sapa, halo Bribda Rachel Petong. Halo Kakak Gusti. Ini aku panggil apa nih biar enak nih? Acel aja kali ya. Oke, Bribda Acel ya. Siap. Bribda Acel pengiriman mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau pengirimannya dari Polda Metro Jaya. Kalau aku aslinya tapi orang Manado. Orang Manado, boleh disapa orang Manadonya dulu. Orang Manado ternyata ya. Orang tua asli Manado ya? Asli, dua-duanya asli dari Manado. Acel angkatan berapa? Angkatan Polwannya 51, tahun pendidikannya 2022. 51 tahun 2022. Kalau boleh tahu nama angkatannya apa ya? Santika Wiratama Yudhistira. Oh, Santika Wiratama Yudhistira. Luar biasa sekali. Angkatan 51. Acel berarti sudah berapa tahun menjadi polwan? Mau 3 tahun, berarti 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Siap. Berarti udah lepas ikatan dinas ya? Sudah. Luar biasa sekali ya. Acel ini kan pernah menjadi seorang pengasuh. Pernah. Kemudian pelatih Pasnas juga pernah ya? Siap, pernah. Pelatih Pasnas, kemudian atlet juga, kemudian dengar-dengar nih, Rachel nih bisa dance, jago dance ya. Nah, sebelum kita masuk atau lebih dalam lagi mengenai Rachel, boleh nih sedikit Rachel menceritakan tentang perjalanannya menjadi seorang paskibraka nasional nih. Gimana nih bisa bergabung di pasukan pengibar bendera? Paskibraka, kalau aku itu bergabung di Paskibraka Nasional itu 2019 Kak. 2019 itu pengirimannya dari SMA 1 PSKD. Ada nggak di sini yang dari SMA 1 PSKD? PSKD, oke. Itu ada sekolahnya itu ada di Jakarta Pusat. Jadi pada waktu itu tuh sebenarnya aku itu kan lagi fokus-fokusnya waktu itu karate kan. Karate, terus habis itu sebenarnya itu tuh dorongan dari keluarga sebenarnya, tapi ya dorongan dari keluarga itu udah pasti yang terbaik harus di note. Oke, berarti awal mula kenapa ingin menjadi pasukan itu karena dorongan dari keluarga ya? Dorongan dari keluarga. Awalnya kan mikirnya ini paskibraka nih apa sih? Sebenarnya kakakku udah ada yang paskibraka. Nasional juga? Provinsi DKI. Oh, provinsi. DKI Terus abis itu pada saat disuruh ikut tes, bingung kan ini paskibraka nih apa? Sedangkan aku aja tuh nggak ikut ekskul paskibraka, jadi nggak tahu basicnya nih apa paskibraka sebenarnya. Terus 2019 itu ada pembukaan pendaftaran, disuruhlah aku ikut. Ini ceritain aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, ceritain aja biar semua bisa Agak termotivasi curhat. nih bahwa seorang polwan adalah bisa menjadi seorang paskibraka nasional. Boleh, silakan. Waktu itu tuh tesnya itu berawal dari, pokoknya ada 3 tingkat. Sebenarnya nggak langsung paskibraka nasional tuh enggak. Kita itu ikut tes kecamatan dulu. Terus Seleksi ya? Seleksi kecamatan, terus dikat. Abis itu seleksi kota, terus setelah lolos di seleksi kota, kita ini dipersiapkan buat seleksi ke provinsi. Nah, di sana di provinsi langsung sekalian tes sama nasional. Berarti ada beberapa tahapan untuk mencapai pasukan nasional ya. Siap. Untuk pasukan Acel pada saat 17 Agustus ya, berarti itu di pasukan berapa? Pasukan 8. Wow, 8. Pagi apa sore? Sore ya, sebagai apa? Sebagai pasukan 8 itu yang jadi pendamping bakinya gitu. Pengapit berarti ya? Pengapit baki. Luar Biasanya biasa sih dibilangnya loh. serpihan. Itu susah loh untuk mendapatkan posisi pasukan 8 itu, lumayan susah ya Cel ya. Pasti harus berlatih, kemudian harus disiplin seperti itu ya. Kemudian apa sih yang menginspirasi selain keluarga nih? Apa sih yang menginspirasi Acel itu pengen menjadi seorang paskibraka? Yang kalau waktu itu tuh sebenarnya kakakku kan paskibraka juga kan. Jadi waktu itu karena kakak udah ngelihat kakak paskibraka, udah lihat juga kayak gimana kan perjalanannya, ternyata terinspirasi. Ya udah akhirnya merasa tertantang nggak? Merasa tertantang sebenarnya waktu itu kan nggak tahu kan paskibraka-nya apa. Jadi pas seleksi kecamatan tuh kayak kayak gini. Ternyata pas
baru kerasanya tuh pas seleksi provinsi, Kak. Iya. Pas seleksi provinsi itu kayak orang-orang tuh dari segala sekolah-sekolah itu kayak pada berlomba-lomba gitu, kayak ini apa sih, kayak Pasti banyak ya pesaingnya banyak ya. banget. Jadi baru oh ya udah kita coba aja. Oke. Nah, ada nggak sih pengalaman unik pada saat Acel menjadi seorang paskibraka? Ada sih, waktu itu kan jadi hamin seminggu pengibaran itu berarti kita udah gladi bersih di istana. Kami udah gladi bersih di istana, terus kami itu dikasih 1 hari waktu rehat, Kak. Tapi karena emang kami buat mengenal lebih dalam satu sama lain, kami main bersama-sama, Kak. Terus abis itu kakiku itu nyangkut di ujung lemari, di ujung siku lemari. Itu Hamin 7. Hamin 7 kaki nyangkut di lemari. Hamin 7, antara Hamin 7 Hamin 5, pokoknya kita udah gladi di istana. Oke, terus gimana kelanjutannya? Nyangkut di ujung lemari, terus kayak pas nyangkut gini, nggak aku mundurin, kakinya tuh aku terusin ke depan, jadi itu tuh robek kayak panjang gitu. Terus abis itu langsung dibawa ke IGD. Oh my god, Sore itu Hamin 7 kemudian mengalami cedera kaki, itu gimana ya? Terus gimana perasaannya tuh? Kira-kira bisa ngibar nggak ya? Bisa menurunkan bendera nggak ya? Terus abis itu kan dibawalah ke IGD, terus ditanyain ini mau lanjut latihan atau istirahat dulu. Aku bilang istirahatnya malam ini aja, malam ini istirahat buat nggak ikut materi malam. Tapi besoknya pas gladi aku udah pakai pantofel, udah latihan bareng lagi sama mereka. Jadi tuh latihan itu kaki kiriku pelan banget ku taruh, kaki kanannya baru pakai tenaga, kaki kirinya. Itu lagi posisinya kakinya dijahit. Iya, dijahit. Katanya kata dokternya itu kan kayak usaha untuk nenangin kayak nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Terus pas nyampe IGD, dokter yang di IGD malah bilang kita jahitnya 3 jahitan aja gitu. 3 jahitan tapi lumayan juga ya. Lumayan juga 3 ya. jahitan kaki dipakai untuk langkah tegap. Itu luar biasa sekali. Setiap hari. Semangat Acel untuk menjadi seorang pasukan pengibar bendera ya. Walaupun kaki dijahit, walaupun terluka, dia tetap maju pantang mundur. Nah, setelah Acel nih jadi seorang paskibraka, apa sih yang mendorong Acel tuh untuk menjadi seorang polisi wanita? Kalau waktu itu kan kalau Polwan ini kan ada pembukaan, sebenarnya bukan Polwan aja, Kak. Ada pembukaan polisi itu namanya proaktif. Rekrutmen proaktif itu biasanya tuh ada calon-calon polisi yang dari prestasi. Jalur prestasi. Kebetulan yang waktu itu Rahel masukin itu yang pertama paskibraka nasional memang. Jadi kenapa bisa terinspirasi buat masuk Polwan ya karena paskibraka nasional. Sebenarnya dari dulu juga nggak pernah kepikiran buat jadi Polwan. Berarti karena bisa dibilang punya tiket ya, karena pernah menjadi pasukan 8 nasional. Kemudian ikut jalur rekrutmen proaktif. Nah, dengar-dengar nih, Acel pernah menjadi pelatih pasukan pengibar nasional pertama di IKN. Nah, gimana tuh, Cel, membagi antara waktu dinas dan waktu untuk melatih seorang calon paskibraka? Boleh dong diceritain sedikit. Kalau membagi waktu dinasnya itu, puji Tuhannya, Rahel itu dapat izin dari kantor. Karena kalau nggak dapat izin dari kantor, nggak mungkin bisa keluar kan, Kak. Berarti atas izin dari pimpinan ya, berarti Kepala Sekolah Polisi Wanita. Siap. Mendukung untuk Rachel menjadi seorang pelatih ya. Siap. Karena kan nggak dikit juga kan waktunya di sana waktu itu tuh 1,5 bulan. 1,5 bulan di IKN ya? Sebenarnya 1 bulannya di Cibubur, untuk seminggunya itu di IKN waktu itu. Ada nggak pengalaman menjadi seorang pelatih paskibra? Pengalamannya mungkin banyak sih sebenarnya, pengalaman baik yang didapat dari jadi pelatih. Karena waktu itu kan kebetulan kita itu tuh nggak cuma polisi doang yang latih, kami itu TNI Polri. Berarti bersinergitas ya, TNI Polri, luar biasa sekali. Berarti Acel ini adalah perwakilan dari Polri ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, selain sebagai seorang paskibraka, Bribda Rachel Putong juga merupakan seorang atlet karate. Iya, betul. Boleh dong diceritain lagi nih tentang pengalamannya menjadi seorang atlet karate. Sebagai seorang atlet karate itu aku mulai dari SMA, Kak. SMA itu mulai kelas 1, sebenarnya barengan sama paskib, tapi paskib karate lebih duluan daripada paskib waktu itu. Nah, waktu itu tuh
Sempat ikutin beberapa kejuaraan. Kalau boleh tahu kejuaraan apa nih yang sudah pernah Acel ikuti? Oh, waktu itu ada, kalau yang kejuaraan nasional itu ada kejurnas tako, juara 2. Oke. Terus habis itu ada Jakarta Karate Open, itu juara 3, sama A2SM itu juara 1, tapi masih di wilayah. Luar biasa, walaupun masih di wilayah ya, tapi udah jago bela diri loh seorang Bribda Rachel Putong. Tadi udah menjadi pelatih nasional, kemudian pernah menjadi anggota Paskibraka Pasukan 8, kemudian pernah menjadi atlet, dan Bribda Rachel Putong juga merupakan seorang bamin pengasuh di Sekolah Polisi Wanita. Luar biasa sekali ya, merupakan suatu yang sangat menginspirasi buat polon-polon yang ada di luar sana. Waktu itu juga setelah berdinas, waktu itu sempat mengikuti kejuaraan karate juga. Berarti sudah menjadi polwan masih diberi aktif mengikuti ya, Siap. aktif mengikuti kejuaraan. Terakhir kejuaraan apa? Terakhir itu kemarin Danko Diklat. Dan Kodiklat. Kalau Di boleh Bandung. tahu dapat piagam apa nih? Dapat piagam perunggu juara 3. Wah, luar biasa. Seorang Biasanya kan polwan ini ya, berprestasi emang ya. Biasanya kan yang ditakutin sama atlet-atlet itu kan nggak dapat kesempatan buat latihan, nggak dapat kesempatan buat ngelanjutin lagi karirnya sebagai atlet karate. Betul. Ternyata tuh enggak sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita sebagai polwan pun masih diberi kesempatan sama pimpinan kita untuk mengembangkan lagi Bakat. Luar biasa sekali ya, walaupun sudah menjadi polwan tapi masih diberi kesempatan untuk mengembangkan prestasinya ya. Nah, terakhir nih, apa kira-kira pesan Acel untuk adik-adik di luar sana biar bisa mengikuti jejak seorang Bribda Rachel Putong? Pesan-pesanku untuk adik-adik di luar sana, jangan pernah takut buat mencoba, apalagi buat yang punya prestasi terus takut untuk mau jadi polisi nih. Enggak, jangan takut, karena polisi sudah sangat memberikan banyak kesempatan untuk para atlet di luar sana untuk mengembangkan lagi bakatnya saat berdinas di kepolisian. Betul sekali. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Gimana kita mau tahu ke depannya kalau kita belum pernah mencoba ya. Kalau Siap, kita sudah betul takut sekali. duluan, ya nggak bisa kita bisa mencobanya. Nah, lakukanlah yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan dan jangan pernah meragukan kemampuanmu. Terima kasih nih Bribda Acel sudah meluangkan waktu untuk sharing di sini. Terima kasih Kakak Gusti. Iya, terima kasih banyak Acel. Dan untuk Sobat Smart yang di luar sana, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Humas Sepolwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Humas Sepolwan. Sepolwan Smart, oke.